Jangan pergunakan hook slow jigging ini. Hook dengan hook si kecil ini tidak akan benggang dengan perlawanan ikan sekeras apapun, sebesar apapun tidak akan benggang. Bisa dikatakan mancingnya hampir setiap minggu, jadi saya agak menghemat biaya ya. Maksudnya menghemat biaya, saya beli hook yang murah. Spek light jigging dengan slow jigging itu gak jauh berbeda. Bang, kenapa hooknya benggang? Bang, kenapa nggak bisa hooknya begitu kita sentak, kita hook up tapi nggak mau lengket, nggak mau nancap? Berarti hook batang kecil ini tidak kuat. Ini sangat kuat. Karakter fisiknya memang agak besar nih, bisa lihat. Dia hooknya memang berbeda, batangnya pun agak besar. Model live bite. Nah, bukan berarti hook live bite ini tidak bisa kita gunakan. Jadi posisi root ini udah maksimum, beban di hook ini belum mencapai maksimum. Nah, fast jigging, nah ini yang batangnya besar, kurang sempurna untuk dipakai karena resiko jigging yang pertama putus, yang kedua yang paling berat resikonya itu nyangkut di karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Sulaiman Rahman. Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan begitu juga dengan saya. Maafkan saya selama ini udah jarang posting, jarang upload video karena saya ada banyak kerjaan lah yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Oke, seperti teman-teman lihat di depan teman-teman, ini ada metal jig, mata pancing, root fast dan reel leg jigging, begitu juga dengan reel ya, reel fast dan reel leg jigging yang saya gunakan ya. Nah, seperti di judulnya saya mau membahas hook jigging yang sering jadi masalah bagi teman jigging tipe ini ya. Oke, kita akan bahas. Sebelum saya melanjut ke video ini, saya berharap teman-teman yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like serta komennya dan share-nya jika memang itu perlu. Karena tanpa kalian saya tidak ada apa-apanya, dan karena kalian saya makin semangat. Oke, seperti judulnya, saya mau membahas tentang hook yang cocok untuk mancing jigging tentunya ya. Karena yang kita tahu selama ini hook jigging itu banyak modelnya. Dan seperti biasa, saya tidak mau membahas merek hook itu ya. Saya tidak mau membahas merek karena nanti takut terjadi kesalahpahaman ya. Di sini yang saya bahas hook yang biasa saya pakai dan cocok agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan seperti hooknya benggang atau waktu pas kita mau strike kurang hook up. Nah, karena yang kita tahu selama ini tipe hook itu banyak modelnya, apalagi sekarang yang lagi ngetrend banyak tipe hook untuk slow jigging. Nah, apakah hook slow jigging itu bisa dipakai untuk fast jigging? Nah, simak terus videonya ya. Oke, saya nggak mau panjang lebar. Seperti teman-teman lihat di depan, ini ada banyak hook ya. Ini sebetulnya sudah saya rangkai ya. Untuk yang mau belajar ngerangkainya, gimana cara masang bulu mutiaranya, bisa cek linknya di deskripsi ya, ada saya taruh nanti linknya. Nah, ini banyak modelnya. Kalau saya pribadi sih, karena saya bisa dikatakan mancingnya hampir setiap minggu, jadi saya agak menghemat biaya ya. Maksudnya menghemat biaya, saya beli hook yang murah. Nah, ini seperti saya bilang tadi, sekarang lagi ngetrend hook model slow jigging. Nah, ini tentunya ya, teman-teman sendiri saya berharap sudah paham. Hook tipe slow jigging ini dia batangnya agak kecil, jadi kita jangan salah sangka, bukan berarti hook batang kecil ini tidak kuat. Ini sangat kuat, tapi kita harus sesuaikan dengan tackle yang kita gunakan. Dan begitu juga dengan hook jigging yang sebenarnya untuk fast ya. Dia karakter fisiknya memang agak besar nih, bisa lihat. Dia hooknya memang berbeda, batangnya pun agak besar, berbeda dengan hook tipe slow jigging ya. Ini batangnya agak kecil. Nah, berbeda kan? Ini besar, ini kecil batangnya. Karena ini kita harus sesuaikan dengan tackle kita. Hook slow jigging ini bukan berarti tidak bisa kita pergunakan untuk fast jigging. Nah, dia ada tempat-tempatnya. Maksudnya bukan ada tempat, kita harus sesuaikan dengan set yang kita gunakan.
agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara di sini saya sering menggunakan, karena saya pemancing harian, bisa dikatakan harian, hampir sering mancing, saya menggunakan tipe hook model live bait. Nah, bukan berarti hook live bait ini tidak bisa kita gunakan. Nah, ini nampak kan? Ini tipe hook model live bait, dia posisi ininya masuk ke dalam karena memang untuk khusus nyantolkan umpan agar tidak terlepas. Dan ini bukan berarti tidak bisa kita gunakan untuk jigging. Saya sering gunakan ini untuk jigging, di samping dengan harga yang murah. Nah, dia pun ketajamannya pun lumayan, ya. Nah, terus kita nggak sakit hati kalau ini nyangkut karena harganya pun murah, ya. Dia karakter fisiknya pun batangnya tebal. Dia kebanyakan bahannya karbon warna hitam, jadi banyak keluhan memang sering berkarat. Nah, nanti kita bahas itu kenapa saya lebih suka pakai yang murah. Oke, saya nggak mau panjang lebar, dan sekarang kita mau bahas apakah slow jigging ini bisa kita gunakan untuk jigging, untuk di fast jigging. Boleh, bisa, tapi kita harus sesuaikan dengan set kita. Kalau saya menggunakan hook slow jigging ini, saya pakaikan untuk light jigging. Kenapa untuk light jigging? Kenapa nggak bisa untuk bermain di tackle berat? Bukan nggak bisa. Slow jigging itu pun speknya ada yang sampai 1000 gram. Dan berarti apa maksudnya, hooknya ini tetap seperti ini, tipis. Kenapa dia nggak bisa benggang? Kenapa kita pakai ke tackle fast dia sering benggang? Nah, ini sekarang saya mau bahas ke sini ya, kenapa hook ini bisa benggang untuk di fast. Karena yang kita ketahui, tackle fast itu tackle kelas berat, kaku. Jadi dengan adanya tackle hook kaku, ini daya lenturnya sudah minimum, tapi posisi hooknya nancap di mulut ikan dia sudah maksimum. Nah, ngerti maksudnya kan? Posisi dia nancap ke mulut ikan ini sudah maksimum. Nah, terus karena kita paksa dengan tackle keras, ini akan benggang. Jadi teman-teman jangan salah paham. Ya, kenapa? Jadi jangan bilang produk ini jelek, benggang, karena memang dia diharuskan pakai tackle slow jigging. Kenapa slow jigging? Karena memang tackle slow jigging ini lentur. Nah, rootnya lentur. Jadi posisi root ini udah maksimum, beban di hook ini belum mencapai maksimum. Nah, jangan salah, ya. Saya berharap teman-teman sudah paham ya. Jangan salah pilih hook. Kalau saya menggunakan ini untuk light jigging, karena memang spek light jigging dengan slow jigging itu gak jauh berbeda. Paham kan? Posisi hook root sudah maksimum, tapi posisi hook dinancap di mulut ikan belum sampai puncak maksimumnya. Jadi dia masih ada spasi, masih ada kekuatan. Makanya hook dengan hook si kecil ini tidak akan benggang dengan perlawanan ikan sekeras apapun, sebesar apapun tidak akan benggang. Karena itu tadi dibantu dengan beban root itu sendiri, bending root itu sendiri. Oke, sudah paham kan? Nah, terus yang kedua mau kita bahas, kenapa hook fast jigging, nah ini yang batangnya besar, kurang sempurna untuk dipakai ke tackle slow jigging atau light jigging. Nah, ini malah kebalikannya. Posisi root, bending root sudah habis, sudah maksimum. Ini posisi hook belum nancap sempurna di mulut ikan, karena dia punya karakter badan fisik yang besar. Ini kelihatan kan, fisik yang besar. Untuk yang fast jigging memang rata-rata fisiknya besar, makanya dia harus disesuaikan dengan tackle keras. Nah, ini seperti ini keras dulu. Berarti kalau dengan gaya kita hook up, posisi kita hook up, hook ini akan nancap, baru bisa nancap sempurna ke mulut ikan. Nah, karena tadi bending root ini yang keras, dengan kita sentak ini akan masuk sempurna. Nah, udah paham kan? Ngerti kan? Jadi jangan salah-salah pilih hook ya. Jadi bukan berarti hook brand ini nggak bagus, hook brand ini bagus, bukan itu. Kita harus sesuaikan dengan tackle kita masing-masing. Sudah mengerti kan? Sudah paham kan? Nah, terus apa lagi bisa bahas? Ini tadi untuk hook tipe live bait. Kenapa saya lebih suka tipe ini? Karena saya bisa dikatakan saya hampir mancingnya tiap minggu. Memang ini mudah berkarat. Sekarang kita cerita simpelnya aja. Hook stainless, kalau hook yang stainless memang dia nggak berkarat,
Tapi kalau kita mancingnya sebulan sekali nggak masalah lah, karena ini nggak akan berkarat. Tapi kalau kita mancingnya seminggu sekali, karena resiko jigging yang pertama putus, yang kedua yang paling berat resikonya itu nyangkut di karang. Jadi ya maklum aja kan, kita sesuaikan dengan kantong kita masing-masing. Jadi kalau satu hari kita bisa buang sampai 10 set, kalikan aja sendiri biaya berapa biaya yang kita keluarkan untuk hook aja, belum umpan yang sudah melayar. Jadi itu simpelnya aja kita bahas ya. Makanya saya ya maklum aja, saya lebih suka hook tipe leadbait karena saya pemancing harian. Dan ini pun memang saya menggunakan tackle fast, tackle keras ya. Jadi ibaratnya ini bisa untuk sekali pakai. Jadi kalau sudah berkarat tinggal buang, karena tadi biayanya yang murah. Ya, oke, apalagi mau kita bahas. Jadi saya harap teman-teman sudah paham ya. Jangan pergunakan hook slow jigging ini untuk tackle fast ya, tapi pergunakanlah untuk slow jigging atau leg jigging yang masih sangat membantu untuk leg jigging ya. Jadi jangan salah paham. Untuk tipe-tipe hooknya mungkin teman-teman sudah tahu ya, nggak masalah. Saya pun nggak mau bahas itu karena modelnya banyak ini ya. Tipe ini ada banyak. Ini tipe, kalau yang termerek ternama ini tipe GM yang sebelah kanan, yang bentuk beda lengkungannya kan. Nah, ini beda lengkungannya kan. Itu aja, mungkin teman-teman bisa pilih sesuai dengan selera. Terus untuk posisi besar kecil hooknya itu disesuaikan juga dengan metajik yang kita gunakan. Oke, sudah paham kan? Saya berharap apa yang saya sampaikan teman-teman bisa paham ya. Jadi jangan mengeluh, bang kenapa hooknya benggang, bang kenapa nggak bisa hooknya begitu kita sentak, kita hook up tapi nggak mau lengket, nggak mau nancap. Nah itu dia tadi, teman-teman jangan salah pilih hooknya ya. Oke, sudah paham kan? Jadi sampai di sini dulu dari saya. Next saya akan berbagi lagi video yang menarik lainnya lah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.